Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Antonius Porsiong Udak, biasa dipanggil Tony Udak. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Citra Bangsa Prodi S1 Farmasi. Baik, saya akan memberikan resume atau rangkuman materi tentang titrasi asidimetri. Pertama adalah pengertian dari titrasi asidimetri. Titrasi asidimetri merupakan teknik analisis volumetri titrasi di mana larutan yang bersifat asam digunakan sebagai larutan titran yang telah diketahui konsentrasinya atau dapat disebut dengan larutan standar. Sederhananya begini teman-teman, titrasi asidimetri itu merupakan penentuan larutan basa dengan menggunakan larutan asam baku. Berikutnya adalah tujuan dari titrasi asidimetri. Yang pertama adalah untuk menerapkan konsep dan prinsip titrasi dalam proses titrimetri sederhana. Yang kedua adalah untuk melaksanakan analisis titrimetri sederhana. Ini adalah prinsip kerja dari titrasi asidimetri. Penetapan kadar asam sitrat dan asam salisilat berdasarkan reaksi netralisasi dengan menggunakan metode asidimetri dan larutan baku NaOH sebagai titran dan dengan penamaan indikator fenoftalein di mana titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna bening menjadi warna merah muda. Kita masuk kepada prosedur kerja laboratorium titrasi asidimetri. Yang pertamanya tentunya kita akan menyiapkan alat dan bahan. Alat-alat yang perlu disiapkan itu seperti Erlenmeyer, corong kaca, botol semprot, pipet tetes, pipet volume, dan bor. Sedangkan bahannya adalah larutan HCl, larutan NaOH, dan indikator fenoftalein. Yang pertama, bilas buret dengan larutan titrasi asam klorida. Lakukan ini sebanyak 2 kali. Yang kedua, isi buret dengan larutan sekunder asam klorida. Yang ketiga, hilangkan gelembung pada buret. Yang keempat, tepatkan sampai batas meniskus. Yang kelima, mempipet larutan analit natrium hidroksida menggunakan pipet volume. Setelah dipipet, pindahkan ke dalam Erlenmeyer, tunggu hingga 15 detik. Yang ke-7, menambahkan indikator fenoftalein sebanyak 2-3 tetes. Yang ke-8, awalnya larutan tersebut berwarna bening, namun setelah diisi oleh larutan fenoftalein tadi, maka larutan tersebut akan berubah menjadi warna merah muda. Tambahkan juga aquades agar larutan terlihat lebih maksimal. Hasilnya adalah awalnya NaOH itu berwarna bening. Ketika dimasukkan indikator fenoftalein tidak mengalami perubahan warna sedikit pun. Namun ketika dimasukkan HCl, warnanya berubah menjadi merah muda. Di sini reaksi kimianya yang terjadi adalah NaOH ditambah dengan HCl membentuk NaCl tambah H2O. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari percobaan tadi adalah pasti muncul pertanyaan, mengapa dia berubah menjadi warna merah muda? Di sini mengapa dia menjadi warna muda? Dikarenakan terjadi reaksi penetralan larutan basa dan larutan asam sehingga ia berubah menjadi warna merah. Karena di mana awalnya larutan indikator fenoftalein itu tidak berwarna karena pH-nya 8,3 ditetesi dengan NaOH, pH-nya menjadi. Kesimpulannya, mengapa dia berubah menjadi warna merah muda? Karena terjadi reaksi penetralan larutan basa dan larutan asam sehingga ia berubah menjadi warna merah muda. Karena di mana awalnya larutan indikator fenoftalein itu tidak berwarna karena pH-nya 8,3. Namun setelah ditetesi dengan NaOH, pH-nya berubah menjadi lebih kecil dari 7, lalu ditambahkan dengan larutan HCl.